Shalom, pagi, selamat bukan kepala. Inilah keberadaan anak yang kau kasih. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernafas kasih karunia-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami tidak sia-siakan hidup ini. Kami mengutamakan Engkau, mengutamakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka selebihnya, percaya Engkau sudah berkati kami. Maka pada pagi hari ini, kami karena mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu, sekalipun singkat dari firman jadi berkat buat kami, mengingatkan kami, menceritakan mata rohani kami, dan kami juga menaikkan keberkasan kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 24. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24, perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megangkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan dikuasai oleh ketulusan dan kemudian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menulis kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami. Yaitu pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegang atas kami seperti kami juga bermegang atas kamu. Dasar keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengundi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Allah yang setia, yang janji kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus anak Allah yang kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji. Inilah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapinya, mementeraikan tanda miliknya atau kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, jamin dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tapi aku memanggil Allah sebagai saksiku yang mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangi kamu, bukan karena kami mau meminta apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacita. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana perubahan rencana Paulus dalam hidup yang sangat menarik firman Tuhan. Ternyata apa yang dikerjakan oleh Paulus sebagaimana pada ayat 12c. Inilah yang kami pegangkan, yaitu hanya suara hati kami memberi kesaksian kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemuliaan dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kasih. Dikuasai oleh ketulusan dan kemuliaan dari Allah. Paulus dalam pelayanannya tidak sembarangan sembarangan, dan dikatakan dalam ketulusan dan kemuliaan dari Allah, dan dilakukan karena kasih, karena bukan hikmat dunia. Luar biasa. Dan dia punya konsep hidup yang luar biasa. Dia tidak main.
Ya sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata perintah, tetapi kata sebagaimana firman Tuhan kata itu. Jadi ada aku bertindak serampangan dalam menjalankan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak dapat ya dan tidak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang diberitakan di tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebagai dalam Yesus hanya ada ya, sebagai Kristus ada ya bagi semua janji. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk lebih memuliakan Allah. Dia punya satu konsep hidup yang iya, gak plain-plain. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh memberitakan Injil. Biasa sebagai rasul, dia pantang oleh firman Tuhan bagaimana Paulus mengalami apapun. Banyak kali aku ingin, banyak aku lapar, berpuasa sekali. Dan bukan karena dia bukan keinginan hendak kita belajar hendak dia atau tidak. Iya, siap bagikan pasukan, siap komandan langsung laksanakan. Dia tidak melihat kiri kanan, bagaimana satu pribadi ya yang begitu mengasihi. Demikian juga kalau saudara menghadapi tantangan hidup, saudara menghadapi problem pada hari ini, kita lihat problem kiri kanan atau angin, masalah, persoalan atau gelombang, tapi pandang Yesus. Ketika selalu memandang Yesus, saudara bisa berjalan sampai akhir kita. Ingat Petrus ketika berjalan di air, dia bisa memandang Yesus. Dan ketika dirasakan angin gelombang, dia berpandang pada Yesus, berjalan sampai akhir kita. Amin. Apapun yang saudara hadapi, jangan takut, Tuhan selalu menyertai saudara. Namanya iman. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian firman, dan kami boleh melayani seperti Paulus, dan kami mengikuti Paulus bukan pelintang dia iya, sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang kebutuhan kami, kami percaya yang disiapkan, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Medis, para TNI, para Polri, mereka sebagai hamba Allah, mereka takut pada Tuhan dan mau politik, dan pelihara kami semua dengan tidak kurang sama. Terima kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.